Kita bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, ya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Pagi ini saya pakai background mimbar gereja kita supaya mengingatkan kepada Bapak Ibu seolah-olah pagi ini kita sedang beribadah di gereja, ya. Tuhan itu begitu baik kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam segala keterbatasan. Pandemi ini kalau kita memandang setiap peristiwa dengan penucapan syukur, selalu ada hal yang bisa disyukuri. Misalnya kita terbatas untuk beribadah di gereja. Tuhan menyediakan sarana untuk melalui Zoom meeting ini atau media sosial yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu bisa tetap mengikuti ibadah di rumah. Dan ini yang kita sangat perlu syukuri, ya. Mungkin pemeluk agama yang lain mengalami kesulitan untuk beribadah melalui media seperti ini. Tetapi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, memahami bahwa Allah kita ini maha hadir, ya, omnipresent dimanapun berada. Sehingga ketika ada masa pandemi seperti ini, kita diminta untuk beribadah di rumah, kita seharusnya bisa menikmati karena Tuhan hadir di rumah kita. Dan kita sudah paham betul, setiap keluarga yang menghadirkan Tuhan di rumah pasti akan diberkati Tuhan, seperti keluarga Obed-Edom yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, nanti kalau kita sudah kembali berkesempatan beribadah di gereja kembali, kita akan tentu tidak kemudian menikmati ibadah di rumah dan tidak ke gereja, ya. Tetapi kita kembali ke gereja, di rumah Tuhan kita ketemu, saling menguatkan, saling memberkati sebagai keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kendho Indah. Mari kita terus berdoa supaya renovasi gereja kita dalam minggu-minggu ke depan akan sudah bisa disiapkan, khususnya ruang ibadah, sehingga kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati ibadah hari ini yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Hari ini Saudari Meni akan memimpin kita dalam pujian, akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Filipus Sukarti. Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, dan segala berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami sadar betul kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga, yang Tuhan pimpin, sehingga keluarga kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami juga, sehingga sampai hari ini kami boleh bekerja, kami menikmati berkat Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan kami. Dan kami bersyukur juga karena kehidupan kami tiap-tiap hari dipelihara, dijaga, dilindungi Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya Tuhan. Pagi ini bersama dengan jemaat Tuhan yang lainnya yang saat ini sedang bergabung dalam ibadah di rumah mereka masing-masing, kami bersatu, kami bergandengan tangan dalam media Zoom ini untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Biarlah kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan pagi ini yang akan memberkati kami, menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia, dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, turunlah atau saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Saya serahkan dari Meni. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita pagi hari ini punya kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan setiap puji-pujian kita. Ku bersyukur Bapa. Nyata dalam
dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya urapan Tuhan turun di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan, bahkan bersorak-sorak bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang.
lebih dari pemenang. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati Tuhan dan kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah suluh dan terang di dalam kehidupan kita. Walaupun musim akan berganti di dalam hidup kita Bapak Ibu, tetapi kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, asalkan kita percaya.
Silakan. Puji Tuhan, kita telah melayani Tuhan dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk karyamu, bahkan untuk segala itu yang terbaik dari-Mu, sehingga layak dan pantaslah kami umat-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas selawatan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan, bahkan semuanya Tuhan nyatakan kebaikan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, izinkan kami senantiasa untuk memenuhi kebutuhan rohani kami, karena kami sadar, kami butuhkan firman-Mu, kami butuh pengajaran dan teguran-Mu, kami butuh akan senantiasa mujizat-Mu, bahkan kami butuh apa yang Engkau ingin nyatakan atas kami sekalian. Untuk itu kami mau buka hati untuk firman-Mu, kami buka hati untuk kehadiran-Mu. Itulah sebabnya pula Roh Kudus kami undang untuk bekerja melalui karya firman-Mu pagi ini. Kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan, tolong layakkan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Akhirnya Roh Kudus hadir, menolong dan memberkati kami semua. Beracara kepada semua, menasihati kami semua. Sungguh-sungguh firman Tuhan akan menolong kami bertumbuh di dalam iman, mendewasakan kekristenan kami, bahkan menolong kami untuk dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah waktu-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Kami semuanya siap untuk menerima sabda Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa, memohon dan mengucap syukur, serta menyampaikan terima kasih di hadapan Bapa surga untuk firman yang sebentar kami terima bersama-sama. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami pagi ini. Ya, sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada bapak-bapak yang kemarin ikut kerja ngecor. Ya, tentunya saat ini lelah, mungkin senantiasa capek, mungkin jarum-jarum begitu, tetapi saya yakin Tuhan akan memberkati dan memulihkan bapak-bapak sekalian. Puji Tuhan. Ya, sayangnya kok tidak ada satupun jemaat yang kelihatan untuk menyaksikan, atau paling tidak kehadiran seorang bapak atau jemaat yang berhadir mestinya akan dapat memberikan support kepada mereka yang bekerja berat, dan lebih dari itu kita semua seandainya dapat hadir, dapat menunjukkan kecintaan kita terhadap gereja kita. Itulah sebabnya kami sangat menyayangkan. Puji Tuhan, tidak mengapa. Yang penting pagi ini mari kita belajar firman Tuhan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang tentunya rindu untuk diberkati dengan firman-Nya, mari kita belajar firman Tuhan. Dalam kesempatan pagi ini, sehubungan dengan gereja kita yang sedang merenovasi, saya mengambil dari satu perikop yang terkait di dalam Perjanjian Lama, yaitu pentahbisan bait suci, yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai 21. Di situ kalau kita baca semuanya ada paling tidak 6 perikop dari seluruh pasal 8 dan awal daripada pasal 9. Ada 6 perikop, tapi saya mengambil salah satu saja, yaitu yang di situ judulnya Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini kami juga senantiasa mengambil satu tema, yaitu Tuhan menepati janjinya kepada setiap orang percaya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan membacakan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai 21. Ya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai 21. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. 14. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku demikian.
Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, itulah ayat-ayat yang sudah saya bacakan untuk menjadi perenungan kita bersama-sama pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kalau kita rindu agar Tuhan menepati janjinya kepada kita sekalian, termasuk kita orang percaya, mari kita belajar. Yang pertama kita mau belajar bahwa janji Tuhan itu digenapi atau digenapi. Semua janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan ini perlu menjadi keyakinan kita bersama-sama. Oleh karena itu kita belajar bahwa janji Tuhan itu tidak sama dengan janji manusia. Kalau janji Tuhan selalu digenapi, janji Tuhan itu ya dan amin, tetapi janji manusia kadang-kadang bisa meleset. Inilah yang perlu kita ingat juga. Oleh karena itu, kita perlu belajar bahwa janji Tuhan itu menggenapi rencananya, rencana Tuhan, yaitu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, sampai dapat mendirikan bait suci untuk tempat penyembahan, ibadah, pelayanan, dan sebagainya, dan seterusnya. Itulah sebabnya hal ini menjadi satu pemahaman bagi kita sekalian. Kalau Tuhan sudah mengenapi rencananya, tentunya kita juga perlu belajar dari Daud. Karena apa? Hal ini, janji Tuhan ini terjadi terhadap Daud. Bahkan lebih dari itu terjadi dalam pribadi Salomo anaknya. Bahkan menyangkut janji Tuhan itu menyangkut keluarga dan kerajaannya. Nah, ini menjadi satu perenungan kita juga. Mari kita belajar bahwa janji Tuhan kepada rakyatnya, bangsa Israel, juga digenapi. Dan tentunya janji Tuhan yang digenapi ini akan terjadi apabila bangsa Israel itu tetap taat dan setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita mau belajar tentang janji kepada bangsa Israel, banyak sekali. Tetapi penggenapannya sangat tergantung dari bangsa Israel sendiri. Mau taat atau tidak, setia kepada Tuhan atau tidak. Dan itu sangat menentukan masa depan bangsa Israel. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar janji Tuhan terhadap orang percaya, atau terhadap anak-anaknya, atau terhadap umatnya, untuk kita senantiasa dapat menerima penggenapan janji Tuhan itu. Janji Tuhan terhadap gerejanya itu apa? Dan inilah pula yang menjadi pergumulan kita. Dan disitulah sebabnya kita perlu belajar tentang penggenapan janji Tuhan ini secara lebih dalam dan lebih dalam. Oleh karena itu mari kita yakin dan percaya, khususnya bagi kita saat ini, janji Tuhan terhadap kita akan digenapi manakala kita mau taat dan setia terhadap apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya atau kepada orang percaya. Misalnya, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya, inilah salah satu contoh. Itulah yang menjadi salah satu warna
Kehidupan orang percaya, kalau ingin diberkati, maka kita harus mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tergantung kita sekalian, mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tidak. Kalau kita ingin diberkati, tentunya kita pegang ayat-ayat ini, sudah sungguh kita akan dapat menerima penggenapan janji Allah. Jadi, janji Tuhan yang digenapi terhadap Daud, Salomo, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita orang pada saat ini, manakala kita mau belajar taat, setia, dan sungguh-sungguh di dalam kita mengikut dan mengiringi Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Puji Tuhan, itulah bagian pertama, janji Tuhan digenapi atau ditepati. Bagian kedua, kita mau belajar bahwa Daud itu dipilih oleh Tuhan. Kita semua percaya dan yakin bahwa pilihan Tuhan terhadap Daud itu tentunya tidak sama dengan pilihan manusia. Dalam hal ini Saul, karena bangsa Israel saat itu ingin punya raja. Dan tentunya kita tahu juga apa yang diinginkan oleh bangsa Israel saat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian bangsa Israel banyak sekali mengalami masalah, persoalan, perjuangan, bahkan kehidupannya begitu banyak sekali tantangan dan kehidupan. Oleh karena itu pula, mari kita belajar dari Daud ini. Kita perlu belajar, apakah Daud itu baik? Apakah Daud itu tidak baik? Tentunya kita memahami bahwa Daud pernah berdosa. Tetapi Daud mau bertobat. Yang lebih penting lagi, Daud ini dapat mengenal Allah dengan tepat, dengan benar, dengan baik. Sehingga Daud ini dapat melaksanakan pertobatan yang benar, dapat melakukan penyesalan yang benar. Kalau Daud pernah berdosa, tetapi Daud bertobat. Sehingga Daud dapat dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Daud dapat menerima penggenapan janji Tuhan. Sehingga karya Daud ini kita dapat belajar dari kitab Mazmur yang begitu dalam, begitu luas, begitu lengkap, sehingga kita dapat belajar. Kalau kita ingin diberkati, seperti Daud, walaupun pernah hidup dalam dosa, pernah katakan membunuh, pernah berzina, tetapi kalau ada pertobatan yang sungguh, maka Tuhan akan berkenan memulihkan dan memberkati. Seperti Daud dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kemarin kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-51, dikatakan persembahan kepada Tuhan yang berkenan itu adalah hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari Daud ini. Ya, sungguh-sungguh kita dapat menikmati serangkaian pengharapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian juga kalau Daud itu dipilih oleh Tuhan, maka Daud sebagai pembuka jalan untuk tergenapinya rencana Allah. Inilah yang menjadi perlindungan kita juga. Daud memang bercita-cita untuk mendirikan bait suci. Walaupun akhirnya Salomo lah yang mendirikan bait suci. Inilah sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita belajar. Nah, sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini menjadi ya, seperti Daud. Artinya kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan yang dipilih untuk senantiasa jalan tergenapinya janji Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah sebabnya belajar dari Daud. Sebagai orang yang dipilih itu sangat indah dan luar biasa. Yang akhirnya Salomo lah yang mendirikan bait suci yang sungguh indah dan luar biasa untuk kemuliaan namanya. Intinya seperti Daud dipilih, maka kita berharap jadilah orang percaya yang dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi umatnya yang berkenan di hadapannya. Kata-kata dipilih
sangat penting. Mari kita akan sangat senang, bangga, bersyukur kalau kita menjadi anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, alatnya, pengerjanya, jemaatnya, umatnya, dan seterusnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Di bagian pertama, janji Tuhan digenapi atau ditepati. Yang kedua, Daud dipilih. Dari situ kita dapat belajar semuanya. Bagian yang ketiga, kita mau belajar bahwa Salomo sebagai penggenapan janji Allah. Apa-apa yang dapat kita pelajari dari Salomo ini? Ya. Mari kita belajar bahwa Salomo sebagai raja pengganti atau penerus Raja Daud. Ya. Bahkan kejayaannya melebihi. Kejayaan anaknya melebihi ayahnya. Ya. Walaupun kita tahu cerita-cerita lebih lanjut tentang Salomo. Tetapi yang jelas di sini satu hal yang baik dan positif, Salomo dapat mendirikan bait suci. Salomo dianggap layak untuk mendirikan bait suci yang sudah dirancang dan dipersiapkan oleh Daud. Mari kita belajar. Daud memang tidak diperkenankan oleh Tuhan mendirikan bait suci karena telah banyak menumpahkan darah di dalam peperangan. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa mempercayakan, melayakkan Salomo yang mendirikan bait suci. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Salomo menyediakan tempat untuk tabut perjanjian. Ya, dan kita tahu tabut itu merupakan satu simbol kehadiran Allah. Salah satu demikian. Ini termasuk karya Salomo pada saat seputar tentang bicara bait suci. Oleh karena itu, kita perlu belajar bahwa kalau Tuhan itu hadir di dalam bait suci itu, maka kita pun dapat belajar. Kalau Tuhan itu hadir dalam bait suci, di mana setiap pribadi kita juga merupakan bait Roh Kudus, maka kita pun akan dapat menjadi alat kemuliaannya. Kita dapat menghadirkan Tuhan setiap saat di dalam pribadi kita, sehingga hidup kita akan dapat memiliki kuasa, hidup kita akan dapat dipimpin oleh Tuhan, hidup kita dapat dikendalikan oleh Tuhan, bahkan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau Tuhan hadir yang disimbolkan dengan hadirnya tabut perjanjian di bait suci, maka kita yakin Roh Kudus hadir sepenuhnya, bertahta sepenuhnya, mengendalikan sepenuhnya di dalam hati dan kehidupan kita, sehingga hidup kita akan diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kita sekilas bisa melihat, belajar bahwa begitu banyak fungsi bait suci yang dibangun oleh Salomo, yang tentunya dapat kita terapkan di dalam kehidupan gereja kita. Antara lain, fungsi keberadaan bait suci itu yaitu antara lain bahwa bait suci sebagai sebuah tempat kemuliaan. Kalau kita baca ayat 1-12. Demikian juga bait suci adalah tempat kesaksian di mana Tuhan menggenapi janjinya. Pasal 14-21 termasuk ayat 56. Bait suci sebagai tempat berdoa. Ya, yang diawali oleh Salomo berdoa untuk umatnya. Berdoa di depan Tuhan. Berdoa untuk masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, bait suci yang dibangun Salomo ini dapat berfungsi sebagai tempat berdoa bagi umat Israel saat itu. Berfungsi sebagai tempat berdoa bagi para pendatang. Dan berfungsi sebagai tempat berdoa bagi orang asing. Itulah sebabnya kita perlu belajar betapa pentingnya bait suci. Ini juga kita dapat belajar betapa pentingnya keberadaan gereja kita secara fisik sebagai tempat untuk berdoa. Walaupun kita bisa berdoa dalam rumah masing-masing, tetapi fungsi kehadiran satu gereja, bangunan gereja itu sangat penting. Namun sayangnya kalau kita belajar dari sejarah perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, akhirnya ya bait suci itu menjadi sarang penyamun. Ini yang sangat kita sayangkan. Oleh karena itu kita pun perlu belajar dalam hal-hal seperti ini. Jangan sampai di dalam gereja masa kini banyak penyamun-penyamun yang hadir di dalam gereja yang sudah tentu akan menumbuhkan efek negatif di dalam kehidupan kita bergereja. Oleh karena itu mari kita belajar dari fungsi bait
suci ini sebagai tempat berdoa, sebagai tempat kemuliaan, sebagai tempat kesaksian, sehingga Tuhan dapat menepati janjinya. Demikian juga masih dalam fungsi bait suci ini, di mana bait suci merupakan tempat berkat, ya, dalam ayat 54 sampai 61. Demikian juga bait suci sebagai tempat pengorbanan, ayat 62 sampai 66. Ini bagaimana kita dapat menyesuaikan dengan fungsi bait suci saat zaman Salomo, tapi kita juga dapat menikmati berkat oleh gereja kita. Kita dapat memberikan korban atau persembahan kepada gereja kita, yaitu ayat 54 sampai 61, ayat 62 sampai 66. Bahkan fungsi bait suci yang lain adalah sebagai tempat bersaksi kepada dunia. Kalau kita perhatikan ayat 41 sampai 43 dan ayat 60. Ini menjadi satu pergumulan kita bersama-sama. Ya, dengan demikian betapa indahnya kalau gereja yang kita bangun secara fisik ini juga dapat berfungsi seperti yang digambarkan dalam bait suci pada zaman Salomo. Puji Tuhan. Disinilah yang perlu kita pelajari juga, bahwa Salomo sangat disayangkan gagal di dalam senantiasa membuat, menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena di akhir hidup Salomo ini memiliki istri yang bukan dari bangsa Israel. Inilah yang dapat mengakibatkan, mencondongkan hati Salomo bukan kepada Tuhan yang benar, tetapi kepada Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Jangan sampai kita ini seperti Salomo di akhir hidupnya, tetapi kita dapat belajar bagaimana fungsi bait suci yang benar di hadapan Allah, sehingga dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi umatnya. Umat Israel pada waktu itu dan umat Tuhan pada zaman ini melalui gereja kita. Oleh karena itu, mari kita belajar. Yang penting, kita perlu ingat diri kita adalah bait Roh Kudus. Menurut 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, juga Efesus 5 ayat 18, mari kita belajar. Upayakan gereja kita dapat berfungsi dengan baik, menjadi berkat seperti bait suci pada zaman Salomo, dan hidup kita dapat berfungsi dengan baik, Roh Kudus yang bertahta dalam hati dan hidup kita. Puji Tuhan. Yang terakhir atau yang keempat, mari kita belajar bahwa Tuhan itu pembuat atau pengawal sejarah. Dari sini kita bisa belajar bahwa rancangan Allah dibuat sejak bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, maksudnya keluar dari tanah Mesir sampai pada pendirian bait suci. Walaupun kalau dibuat kalimat itu belum titik, tetapi masih koma dan masih ada lanjutan sejarah yang dibuat dan dikawal oleh Tuhan. Khususnya dalam pendirian bait suci, demikian juga ke depan apa yang terkait dengan pembuangan bangsa Israel ke Babel dan seterusnya. Semua terkait sejarah yang dibuat oleh Tuhan. Terkait sejarah apa yang senantiasa tertulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Oleh karena itu, secara khusus kalau bait suci yang menggambarkan sekarang ini sebagai gereja secara fisik, ya, tentunya kita rindu. Gereja secara fisik maupun gereja secara rohani adalah merupakan satu persekutuan kita dengan sesama orang percaya dengan Tuhan. Jadi gereja tempat kita. Gereja itu himpunan persekutuan orang-orang percaya serta persekutuan orang percaya dengan Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Itulah sebabnya bait suci ini sungguh menjadi gambaran yang baik dan tepat bagi gereja kita secara fisik, terlebih gereja secara rohani akan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang di Tuhan, kita semua ini adalah sebenarnya penentu bagaimana gereja kita, memberi warna gereja kita, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu ada satu pertanyaan, apakah gereja kita ini sudah sesuai dengan rencana Allah? Sebenarnya tergantung bagi kita semua.
bergantung dengan kita semua. Itulah sebabnya kalau kita ingat bahwa Tuhan itu memang pembuat dan pengawal sejarah, tetapi kita diberi kepercayaan untuk ambil bagian di dalamnya, untuk berperang di dalamnya, sehingga kita semua ini dapat ikut ambil bagian untuk menentukan bagaimana masa depan gereja kita. Dan itulah yang perlu kita hubungkan. Kalau Tuhan pembuat dan pengawal sejarah, maka kita dapat berperan dengan sebaik-baiknya. Apa yang pantas kita lakukan, kita perbuat untuk gereja kita di waktu-waktu yang akan datang, mulai dari saat-saat ini. Mari kita persiapkan agar ke depan gereja kita menjadi berkat dan berfungsi dengan baik. Mari kita persiapkan generasi atau anak cucu kita untuk dapat ikut mengukir sejarah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia, sehingga nama Tuhan kita, Yesus itu semakin dan semakin dipermuliakan. Kita dipercaya untuk berperan, ikut mengukir gereja kita untuk masa-masa yang akan datang. Bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Mari kita upayakan, kita dukung gereja kita untuk menatap masa depan yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tunggu penggenapan janji Tuhan terhadap gereja kita. Kita tunggu penggenapan janji Tuhan terhadap jemaat kita bersama. Kita tunggu penggenapan janji Tuhan terhadap pribadi dan keluarga kita. Oleh karena itu kita yakin dan percaya. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau di kehidupan kita, maka kita yakin bahwa Tuhan senantiasa akan dapat memberkati. Tuhan mengenapi firman-Nya terhadap pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan terhadap masyarakat bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu. Mohon apa yang sudah kami tangkap, kami dengar, jabarkan lebih lanjut dan hati dan hidup kami. Sungguh firman Tuhan akan menjadi penolong, pendorong, motivasi yang hidup kami ke depan akan semakin berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati gereja kami, berkati para pendengar, berkati semuanya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan kepada pemimpin ibadah. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita sambil kita menaikkan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya minta dengan kasih Bapak Warsito untuk berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh dikenangkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi dasar kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah Tuhan firman ini boleh Tuhan meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Kardi yang menjadi saluran berkat bagi kami. Melalui firman Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, pada pagi ini kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan berkat yang kami terima sepanjang minggu ini melalui persembahan atau perpuluhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan perpuluhan ini, sehingga melaluinya boleh menjadi, oh Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui persembahan perpuluhan ini nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan akan diperluaskan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan ini, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih untuk setiap persembahannya bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan untuk operasional gereja kita, termasuk persembahan pembangunan. Ya, gereja kita masih terus direnovasi, mungkin paling tidak 2-3 minggu ke depan masih harus beribadah secara online. Jadi bersabarlah ya, untuk mengikuti ibadah secara online ya. Memang tidak semua jemaat bisa ya. Saya ini sudah berulang kali membujuk-bujuk beberapa jemaat, tapi juga tidak mau masuk dalam ibadah online. Itu katanya tidak menikmati dan sebagainya. Gitu. Alasan kuota dan sinyal dan lain-lain. Ya semuanya memang kembali kepada jemaat ya. Mereka yang masih tradisional kadang-kadang menikmati apa itu kemajuan teknologi seperti ini tidak mudah ya. Tapi sebetulnya ini sangat menolong sekali dalam situasi apapun. Tapi ya kembali kepada yang bersangkutan, kita kan tidak bisa memaksa mereka untuk harus selalu ikut Zoom atau YouTube ya. Karena pasti ada pengorbanan waktu, tenaga, termasuk kuota kita gitu ya. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, Bapak Ibu silakan dibuka kamera semua. Mari kita akan berfoto bersama ya. Silakan co-host-hostnya mempotret, berikan senyum yang terbaik. Ya, silakan semua dibuka kameranya dulu. Pak Parjo belum itu. Mama tidak bisa buka, Dek. Samuel, kecuali yang belum mandi. Karena Mama katanya Resa dengan keluarga, Rani. Ya, silakan dibuka kamera dulu supaya bisa dipotret. Oke, siap? Ya. Sudah siap semua senyumnya yang terbaik? 1, 2, 3. Sekali lagi, ini halamannya sampai beberapa kali ini. 1, 2, 3. Masih? Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi dokumentasi gereja ya kalau kita pernah ibadah online ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, terus dukung dalam doa untuk pembangunan gereja kita. Kita bersyukur kemarin Sabtu bisa menyelesaikan ngedak ya atau ngecor tampak depan gereja kita. Semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan waktu, tenaganya, ya, sehingga 2 jam nonstop harus kerja keras mengangkuti cor-coran untuk tampak depan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati untuk semuanya.
Minggu depan mulai digarap plafon dan juga ruang untuk Mbak Ru ya di lorong itu akan mulai diperbaiki supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, di layar HP LCD Bapak ya, di layar laptop ada gambar-gambar pembangunan kemarin ya yang sudah dikerjakan. Terus dukung dalam doa supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan mencukupkan setiap dana yang kita butuhkan untuk pembangunan ini. Puji Tuhan. Berikutnya selamat ulang tahun ya. Yang pertama selamat ulang tahun untuk Ibu Elia Aman tanggal 7 September. Selamat ulang tahun untuk Saudari Vivi tanggal 7 September dan selamat ulang tahun untuk Samuel Adi Nugraha. Hari ini berulang tahun Samuel. Selamat ulang tahun Samuel. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, memberkati masa depanmu, pasangan hidupmu. Meskipun tidak ada lagi papa mama, tetapi Tuhan tetap menyertai Samuel dan juga menyertai Albert dalam masa depan yang penuh harapan, yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Berikutnya kegiatan gereja kita selama sepekan, Bapak Ibu bisa perhatikan di Warta Jemaat. Minggu depan ibadah kita, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Markus Kuntoro dan pujian akan dipimpin oleh Ibu Ida. Kemudian dari Rabu ada PWK Lydia, Ibu Ida dan Pak Filipus melayani. Kemudian hari Kamis ada transformasi doa, Ibu Emilia dan Saudari Meni akan melayani. Hari Jumat Bapak Ibu Warsito akan melayani di KPK Gabungan. Semoga jadwalnya Bu Warsito bisa cocok dengan kami. Hari Sabtu PRBK dilayani oleh Saudara Yonatan dan Saudari Eki. Sekolah minggu depan pujian Saudari Enji, firman Tuhan Ibu Evi, dan musik Saudara Kevin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, itu beberapa pengumuman gereja. Untuk sementara celengan biar di rumah Bapak Ibu dulu. Nanti kalau mulai ibadah di gereja, celengannya bisa diserahkan kepada bendahara gereja untuk dikelola baik sebagai pembangunan, sebagai persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dalam ibadah kita pagi hari ini. Doa kami Bapak Ibu semua selalu sehat. Kalau hari-hari ini PPKM sudah mulai sedikit dilonggarkan, doa saya semua tetap disiplin dalam protokol kesehatan sampai pemerintah bilang pandemi selesai ya. Sebelum itu tetaplah bekerja dengan prokes, melakukan kegiatan dengan prokes supaya Bapak Ibu sehat, keluarga sehat, orang-orang yang ada di sekitar kita sehat. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya kami sudah diberkati melalui setiap pujian. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami membangun rumah tempat kediaman-Mu, baik secara fisik maupun membangun rumah rohani kami. Kiranya berkaitan dengan pembangunan gereja kami, iman percaya kami juga boleh ditumbuhkan seperti halnya Salomo yang Tuhan percayakan untuk membangun bait Allah. Tuhan, tolonglah kami di masa-masa yang tidak mudah ini. Kami boleh membangun kerohanian kami dengan baik, sekaligus kami boleh mendukung di dalam doa dan dana bagi pembangunan rumah Tuhan di gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk semuanya. Tuhan iringi langkah
perjalanan hidup jemaat Tuhan, dalam segala pergumulan yang dihadapi tiap-tiap hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka, supaya mereka tidak kehilangan semangat di dalam mencari Engkau, tidak kehilangan semangat di dalam beribadah, tidak kehilangan semangat di dalam berdoa, sebab itulah kekuatan kami di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini, baik Bapak Pendeta Filipus Sukarti maupun Saudari Meni, dan juga Efran, Anin yang membantu dalam mengatur Zoom meeting dalam ibadah kami hari ini. Tuhan yang akan memberkati mereka sehingga pelayanan mereka terus dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah hadir pagi ini, Tuhan akan melawat mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau tahu persis segala pergumulan yang mereka, Tuhan. Kalau hari ini mereka sedang lemah tubuh, mari Tuhan kedangkan tangan-Mu atas mereka. Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang Kau nyatakan kepada mereka. Bagi mereka yang sedang letih lesu menjalani kehidupan ini, biarlah Tuhan melalui ibadah ini iman kami dikuatkan untuk terus memandang kepada-Mu, untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Engkau sumber berkat, sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Bagi kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, ya Tuhan, kami terus berserah kepada-Mu. Engkau sumber berkat dalam pekerjaan kami. Kami yakini, kami imani, Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak-anak yang sudah mulai ada pembelajaran tatap muka di sekolah, kiranya Tuhan akan menolong semuanya membawa kebaikan bagi seluruh keluarga kami. Sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang masih belum bergabung dalam ibadah. Engkau lawat mereka. Engkau tahu kesulitan-kesulitan yang mereka sedang hadapi. Kami mengingat nama-nama mereka, baik Pak Tanto dengan keluarga, Pak Fik Pratomo dengan keluarga, ada Ibu Maria, Pak Mujiono dengan keluarga, Pak Lanjar, Ibu Yovita, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, Pak Edi Kurnianto, dan juga beberapa saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa bergabung dengan kami. Engkau lawat mereka, Engkau yang mengingatkan mereka betapa pentingnya beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Tuhan juga yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pagi ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Elia Aman. Kami berdoa untuk Saudari Vivi. Kami berdoa juga untuk Samuel. Tuhan memberkati ketika anakmu ini, Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, terlebih dalam masa depannya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu tidak pernah meninggalkan anak-anakmu yang siang malam berharap dan bersandar kepadamu. Masa depan yang penuh harapan Engkau sediakan bagi mereka. Biarlah kehidupan mereka menggenapi rencana-rencana Allah yang sudah Engkau rancang di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk semuanya. Kami Tuhan tetap berdoa untuk renovasi gereja kami yang minggu besok akan mulai mengerjakan plafon dan juga beberapa bagian ruangan di dalam gereja. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati, semuanya berjalan dengan baik, penataan ulang yang dilakukan dalam instalasi listrik semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkati para tukang, berkati para panitia pembangunan yang mendampingi, kami percaya Tuhan mencukupkan setiap dana biaya yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini juga kami
terus membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan terus menolong pemerintah kami dalam berbagai upaya penanganan pandemi ini, akan semakin membawa hasil yang makin baik, sehingga makin dipulihkan. Ada pemulihan di bidang kesehatan, ada pemulihan di bidang ekonomi, ada pemulihan di bidang pendidikan, di bidang sosial masyarakat, sehingga negara kami kembali akan merasakan hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera kembali. Berkati kota Semarang di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam kegiatan rumah tangga, mungkin kami akan melakukan kegiatan keluar rumah, Tuhan akan memberkati dan menolong. Kalau sebentar ada kegiatan sekolah minggu, biarlah para orang tua boleh terlibat. Mereka dapat meluangkan waktu mendampingi anaknya untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kedangkan tangan-Mu atas setiap jemaat-Mu. Berkatilah mereka. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti dalam ibadah raya pada pagi hari ini, sekarang marilah kita berpisah satu dengan yang lainnya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam pelayananmu. Dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu.